Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi nih di podcast Suara Remaja. Podcast yang ngebahas tentang dunia kita, dunia para remaja yang penuh dengan warna, cerita, dan juga penuh dengan tantangan. Podcast kali ini teman-teman, itu episode yang tidak biasa saja loh. Karena kita sambil memperingati Hari Keluarga Nasional yang ke-32. Yap, hari yang spesial banget ini kita ngerayain hal yang sering kita anggap sepele. Apa itu? Keluarga. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh teman-teman, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, aku Karta, host yang akan nemenin kalian pada waktu ke depan. Jadi teman-teman, apa yang ada dalam pikiran kalian ketika mendengar kata keluarga? Pasti banyak dari kalian bilang kalau keluarga itu adalah tempat pulang, tempat cerita, bahkan juga ada yang bilang kalau keluarga itu adalah tempat untuk ribut. Tapi di samping itu semua, teman-teman juga harus tahu bahwa keluarga itu adalah tempat pertama kita untuk mendidik karakter dan juga mencari jati diri kita, teman-teman. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan membawakan tema pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter dan nilai keluarga. Dan pastinya aku nggak akan sendirian teman-teman. Di sini aku ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa sekali, yang sejak sekecilnya sudah sangat berprestasi. Langsung saja kita sambut Kak Adrian. Oke, halo Karta. Halo Kak Adrian. Bagaimana Kak Adrian kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa banget ya Kak Adrian. Sebelum kita ngobrol lebih jauh teman-teman, boleh dong Kak Adrian kenalan terlebih dahulu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Karta untuk kesempatannya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Adrian Prawiranata. Aku biasa dipanggil Adrian. Mungkin sedikit memperkenalkan diri juga. Saat ini aku juga sedang menempuh pendidikan tinggi yang ada di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Surabaya, tepatnya di Universitas Airlangga. Halo, salam kenal teman-teman semuanya. Wah, keren banget ya Kak Adrian ini. Di samping kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk kesini. Oke, terima kasih kembali. Iya. Oke, kalau kesibukannya akhir-akhir ini apa Kak Adrian? Oke, mungkin sebenarnya selain ya mungkin teman-teman tahu juga, mungkin sebagai mahasiswa juga punya kesibukan di bidang akademik, begitupun dengan teman-teman yang saat ini mungkin sedang duduk di bangku SMP, SMA, mungkin sama aja ya, kurang lebih kesibukan di bidang akademik. Terus kemudian aku juga saat ini ikut beberapa organisasi, seperti mungkin yang pertama kalau di internal kampus aku terlibat dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, FEB Unair, di salah satu departemennya. Kemudian aku juga saat ini juga mengemban tanggung jawab sebagai seorang fasilitator yang ada di Forum Anak Kabupaten Nganjuk yang dinaungi sama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk gitu. Wah, keren banget teman-teman. Meski sibuk masih nyempetin waktu untuk hadir di podcast Suara Remaja. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak Kak. Ngomong-ngomong nih Kak, langsung aja nih Kak ya. Kita kan hari ini temanya adalah pentingnya pendidikan karakter diri keluarga. Kalau menurut Kak Adrian, gimana sih peran keluarga untuk membentuk karakter seorang remaja? Oke, sebenarnya aku sedikit men-highlight atau menyoroti kalimat yang tadi disampaikan sama Karta di awal, bahwa keluarga adalah tempat kita pertama atau lingkungan pertama bagi kita untuk bisa bertumbuh dan tempat kita untuk dibesarkan. Nah, aku setuju banget sama statement itu. Kenapa? Karena nggak bisa dipungkiri, siapapun dari kita kan terlahir dari bapak ibu kita, yang mana tentu di lingkungan keluarga, siapapun yang membesarkan kita, entah itu dari orang tua ataupun dari kakek nenek yang juga terlibat dalam proses tumbuh kita berkembang, itu juga tentu akan mempengaruhi bagaimana cara kita bersikap sehari-hari, terus gimana kebiasaan dalam diri kita terbentuk kayak gitu. Jadi sesimpel untuk menjalani kehidupan sehari-hari tuh kita sering kali atau banyak sekali mungkin meniru atau mengamati dari lingkungan yang ada di keluarga. Nah, itulah kenapa menurut aku penting banget untuk menumbuhkan atau apa ya, kenapa akhirnya karakter ini banyak terbentuk atau tumbuh di lingkungan yang pertama, yaitu di lingkungan keluarga gitu, Karta mungkin. Wah, kalau seberapa besar nih Kak pengaruhnya keluarga dalam di karakter anak gitu? Oke. Kalau ditanya seberapa besar ya teman-teman, mungkin kita juga nggak bisa memungkiri bahwa kita juga tumbuh di lingkungan masyarakat, terus kita juga berteman sehari-hari ya Karta ya mungkin. Betul. Nah,
kita nggak tumbuh di lingkungan rumah atau keluarga aja, tapi yang perlu teman-teman tahu bahwa apa ya, walaupun kita sebergaul apapun, itu juga tetap yang namanya karakter tuh pasti banyak terbentuk atau potensi besarnya tuh dibawa dari keluarga kita. Sehingga kenapa sih kok aku berstatement seperti itu ya? Kita ngebayangin aja dari kehidupan sehari-hari yang kita bangun tidur, terus kemudian menjalani kehidupan sehari-hari yang walaupun kita juga banyak disibukkan di sekolah atau di kampus. Nah, kita juga kan akan kembalinya ketika pulang sekolah atau mungkin habis ada kegiatan, serangkaian kegiatan dalam satu hari, kita kan kembalinya ke keluarga. Nah, dari situ banyak sekali waktu kita yang mungkin akan dihabiskan bersama dengan keluarga. Nah, mungkin dari aku pribadi menyampaikan hal tersebut karena juga akhirnya seorang anak ini kan apa ya? Akhirnya dia berani untuk bersikap atau mau untuk apa ya? Melakukan sesuatu hal itu karena dari apa yang ia lihat gitu kan. Nah, yang ia lihat adalah yang paling besar potensinya. Pertama sebelum dia berteman di lingkungan pertemanan adalah keluarga. Nah, itulah kenapa potensi besar dari karakter ini terbentuk dan penting banget untuk ditumbuhkan di lingkungan keluarga gitu, Karta. Iya bener banget sih Kak. Tetapi kan zaman sekarang ini kan remaja itu lebih ke internet, media sosial seperti itu ya. Jadi itu gimana Kak? Menurut Kak Adrian gimana? Apakah peran keluarga itu tergantikan atau tergeser seperti itu? Oke. Ini benar-benar relate banget ya sama kita karena memang kita juga nggak bisa dipungkiri, bahkan aku kemudian Karta juga tumbuh dan berkembang di lingkungan teknologi dan digitalisasi yang juga sangat banyak atau apa ya, luas cakupannya untuk berkembang. Nah, itulah kenapa kita juga yang kehidupan sehari-hari berdampingan sama media sosial dan internet nggak bisa memungkiri banyak atau sedikit karakter yang terbentuk dalam diri kita itu juga dipengaruhi atau terdampak dari bagaimana aktivitas kita di media sosial maupun berjejaring secara internet gitu. Nah, tapi kita nggak bisa kemudian akhirnya menyampaikan atau ngomong kalau seakan-akan keluarga ini, peran dari keluarga ini akhirnya tergantikan sama yang namanya internet atau media sosial untuk pengembangan karakter dalam diri. Kenapa? Karena ya itu lagi baik lagi sebelum kita kenal yang namanya handphone, kenal yang namanya sosial media, kita dikenalkan sama kehidupan yang secara real ini. Nah, kehidupan yang secara real ini ya siapa lagi kalau bukan keluarga dari kita, entah itu ayah, ibu, nenek, kakek, atau mungkin paman, bibi, mungkin kita nyebutnya Pak D, Bude, terus Pak Le, Bule. Nah, orang-orang yang seperti itu atau keluarga atau orang-orang yang ada di dekat kita lah yang menjadi sumbangsi orang pertama yang akan membentuk karakter dalam diri kita, entah itu baik atau buruk, tapi yang pastinya harapan dari keluarga tentunya bisa untuk nge-influence karakter baik. Nah, tapi kalau dari aku pribadi ya Karta, mungkin kalau misalnya ditanya apakah peran dari sosial media atau internet ini akan menggantikan posisi keluarga, jawabannya adalah big no, karena ya itu tadi, karena internet dan media sosial ini juga walaupun sedikit banyak mempengaruhi karakter kita, tapi yang paling pertama adalah keluarga dari diri kita. Nah, tapi kita juga nggak bisa memungkiri pada akhirnya juga internet dan sosial media yang berdampingan dengan kita sehari-hari juga akhirnya sedikit banyak membentuk karakter dalam diri kita gitu. Wah, jadi sebenarnya bukan keluarga yang nggak penting lagi teman-teman, tetapi bagaimana cara kita menyesuaikan diri kita, bagaimana bisa manajemen diri kita ya Kak ya. Iya, benar. Kalau waktunya main HP juga main HP, waktunya berkeluarga juga berkeluarga, seperti itu ya Kak. Ngomongin soal nilai-nilai nih Kak, menurut Kak Adrian nilai apa sih yang sebaiknya mulai ditanamkan oleh remaja di era yang sekarang ini? Oke, kalau dari aku pribadi melihat dengan apa ya, itu tadi ya, challenge untuk kita hidup di era digitalisasi yang semuanya seakan-akan nggak ada batasnya, kita bisa untuk memperoleh atau nyerap informasi yang baik atau buruk bahkan. Nah, kadangkala kita apa ya, minim pengawasan dari orang tua atau orang terdekat kita yang mungkin di sini kategorinya adalah masih anak-anak yang belum bisa untuk memilah kira-kira informasi ini tuh benar atau enggak sih untuk bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang secara nggak langsung tuh akan ngebentuk karakter kita kan. Nah, tapi yang perlu untuk diketahui juga dengan menghadapi tantangan itu tadi, yang semakin hari semakin kita nggak
bisa untuk membatasi informasi yang bisa beredar di dunia maya atau di sosial media, akhirnya menurut aku keluarga ini punya peranan penting untuk bisa menumbuhkan karakter. Yang pertama mungkin bagaimana karakter sopan santun, karena memang dengan melihat banyak kan fitur sekarang, fitur komen di segala sosial media, yang akhirnya banyak anak-anak yang bisa mengakses dan membaca secara langsung komentar dari netizen lah, kita bisa bilang kayak gitu. Nah, tapi minimnya pengawasan dari orang tua tuh akhirnya bisa ngebentuk penilaian ke anak tuh, oh berarti kalau misalnya aku komen jelek tuh nggak apa-apa ya. Sedangkan di komen kita nggak bisa ya membatasi orang mau komen baik atau buruk ya. Mungkin ada fitur untuk membatasi hal itu. Tapi yang perlu diketahui, anak belum bisa untuk oh ini tuh komen baik, ini tuh komen yang seharusnya ditiru, ini tuh seharusnya komen yang nggak perlu ditiru. Nah, perlu untuk orang tua atau keluarga menurut aku bisa untuk membekali seorang anak atau mungkin kita yang di sini hidup di berdampingan dengan internet itu tadi, mungkin karakter untuk sopan santun, terus kemudian karakter yang kejujuran juga perlu. Kenapa? Karena juga internet juga, ya teman-teman tahu bahwa banyak sekali kejahatan kriminalitas yang terjadi di sosial media. Kalau misalnya teman-teman atau anak-anak yang atau mungkin adik-adik kita nggak tahu beberapa perilaku yang ada di sosial media tuh tergolong hoax atau bohong kayak gitu-gitu, kalau misalnya dia nggak dibekali nilai kejujuran atau karakter kejujuran dari keluarganya, menurut aku itu bisa jadi bumerang buat anaknya sendiri. Mungkin karakter pendukung lainnya yang nggak kalah penting juga mungkin karakter disiplin kayak yang tadi disebutin sama Karta. Kalau bisa untuk membedakan atau bisa untuk ngebagi waktunya untuk bisa main gadget, terus waktu untuk kumpul bersama keluarga, itu kan juga perlu nilai atau karakter disiplin ditumbuhkan di dalam masing-masing anak. Itu tadi sih mungkin kejujuran, terus sopan santun, terus disiplin juga, mungkin kurang lebih gitu. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting menurut aku juga empati. Empati tuh kenapa akhirnya penting, karena ya melihat itu tadi sih, kayak banyak informasi yang kita serap di sosial media kayak TikTok, Instagram, yang anak-anak sekarang bahkan punya akses untuk bisa punya akun lah kayak gitu di sosial media itu tadi. Kalau misalnya dia nggak dibekali karakter atau nilai empati untuk bisa memahami dan merasakan kira-kira jadi orang lain tuh gimana, wah itu bisa gimana ya, itu akhirnya kalau misalnya dia berkehidupan secara real atau nyata dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa jadi kayak bumerang lagi buat anaknya, karena untuk merasakan atau untuk bisa memahami perasaan dan kondisi orang lain aja nggak bisa ya, gimana nantinya ketika dia tumbuh dan berkembang seperti itu. Wah, bener Kak. Empati, kejujuran, itu sekarang itu sangat langka banget ya Kak. Langka banget di kehidupan para remaja yang sekali anaknya tidak sopan sekarang ini. Semaunya sendiri gitu. Benar. Jadi gimana ya Kak? Menurut Kakak itu kita sebagai seorang remaja itu gimana agar kita bisa menerima apa yang telah diberikan oleh orang tua kita? Kadang nih kita bilang itu kalau keluarga kita itu kayak jadul banget, kayak wah kita dikekang ini itu, dituntut ini itu. Jadi gimana biar kita itu tidak merasa tertekan gitu? Oke, mungkin bener ya, karena kayak mungkin ya nggak usah jauh-jauh lah. Maksudnya kayak kadang juga kita sebagai seorang anak kayak kadang dikasih perintah atau instruksi sama orang tua, walaupun kita melaksanakan ya teman-teman, kadang mungkin ada rasa kayak aduh aku tuh nggak mau diatur-atur gini-gini gitu. Tak banyak teman-temanku yang juga mungkin merasakan seperti itu. Nah, kenapa ini akhirnya muncul? Karena ya mungkin teman-teman juga paham ya, maksudnya kita yang tumbuh sebagai generasi Gen Z mungkin bisa kita sebut juga Gen Z, terus habis itu teman-teman kita atau adik-adik kita yang nanti Gen Alpha yang mungkin juga punya karakternya sendiri ketika dikasih petunjuk sama orang tua. Nah, menurut aku tantangan itu tadi yang akhirnya ngebuat kita tuh harus bisa memposisikan sebagai seorang anak yang ini loh dikasih petunjuk yang benar, dikasih petunjuk untuk bisa numbuhin karakter baik dalam diri kita. Nah, kadang-kala karena kita nggak bisa menerima, akhirnya nilai yang sebenarnya harapan dari orang tua yang atau orang-orang yang ngasih tahu ke kita bisa untuk dicerna dengan baik dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, nyatanya itu kayak ketika kita diomongin malah mental sendiri gitu. Jadinya nggak kita lakukan, malah ya yang ada cuma uring-uringan gitu. Nah, mungkin kalau dari aku pribadi di sini mungkin aku memposisikan dua posisi ya. Yang pertama memposisikan sebagai seorang anak, ya
gimana ya guys, dengan kondisi yang kayak gini kita tahu banyak banget tantangan untuk bisa menumbuhkan karakter baik di lingkungan atau di era yang kayak gini. Jadi mau nggak mau ya mulai dari diri kita mau untuk mendengarkan orang tua kita ketika mau ngasih petunjuk, karena ya orang tua tuh nggak akan yang apa ya, orang tua tuh nggak akan yang ngasih tahu untuk menyesatkan diri kita. Even itu apa ya, kadangkala juga nggak enak atau nggak srek di kita, itu sangat wajar menurut aku, karena pasti dari kita juga merasakan. Tapi ketika kita diomongin atau dikasih petunjuk sama orang tua, ya kita sebagai anak patutnya mendengarkan seperti itu. Nah, untuk urusan kayak misalnya teman-teman ada kayak sedikit nggak srek gitu-gitu, itu sangat wajar, nggak apa-apa, karena memang setiap dari kita juga punya karakter seperti itu. Jadi tergantung gimana cara kita menyikapi biar orang tua tuh, oh orang tua tuh lega gitu, maksudnya at least kayak ngasih tahu petunjuk yang benar, anaknya mau mendengarkan. Lebih-lebih lagi kalau misalnya teman-teman juga match dengan apa yang disampaikan sama orang tua, teman-teman mau melakukan, itu jadi kunci baik. Nah, tapi kalau misalnya di sini aku memposisikan sebagai orang tua juga, kita sebagai anak butuh apa ya? Kadang tuh butuh diomongin atau dimengerti lah gitu kan. Nah, mungkin menurut aku pribadi juga perlu sebagai orang tua, entah itu orang-orang yang ada di sekitar kita kayak, ya itu tadi kayak ibu, bapak, terus kemudian ada orang tua dari ibu bapak kita atau kakek nenek kita, untuk bisa menyesuaikan cara apa ya, menyampaikan informasinya. Karena mungkin ya itu tadi sih, balik lagi ke kita yang berdampingan dengan teknologi yang kadangkala kalau diomongin agak nggak bisa langsung menerima. Nah, itu jadi challenge atau tantangan dari bapak ibu dan orang-orang yang mau ngasih petunjuk ke anak-anaknya untuk bisa menyesuaikan cara ngomongnya, mungkin bisa lebih disesuaikan dengan anak, karakter anaknya, sehingga anak tuh ketika diomongin nggak yang seakan-akan dia merasa digurui atau kayak oh itu aku kayak bener-bener dikekang nih rasanya kayak itu. Enggak, padahal kita di sini bisa memposisikan sebagai seorang teman buat anak, sehingga anak tuh juga ketika diarahkan mau untuk bisa mendengarkan dan mempraktekkan gitu sih. Wah, jadi harusnya kita harus mengkomunikasikan kita pada orang tua kita, menyesuaikan diri kita. Itu gimana Kak agar kita bisa menyesuaikan diri kita terhadap orang tua gitu? Nah, ya, sebenarnya ini jadi challenge kita juga karena kita dituntut sebagai seorang anak juga kudu paham, nggak seterusnya kita yang menuntut orang tua untuk selalu paham sama kita, tapi juga ada kalanya kita yang berusaha untuk, oh maksudnya bapak atau ibuku ngarahin kayak gini tuh biar aku nggak terjerumus di hal-hal yang memang nggak diinginkan loh. Terus misal kalau misalnya teman-teman kadang nggak ngerasa kayak misalnya kurang cocok lah sama arahan atau petunjuk sama dari orang tua, teman-teman nggak apa-apa untuk mengkomunikasikan itu tadi. Jadi sebenarnya apa ya, kadang-kala misalnya kita contoh aja ya, kayak ada satu anak yang mungkin dilarang untuk nginep ke rumah temennya, padahal si anak ini urgent gitu, misalnya ada keperluan sekolah yang mungkin mendesak besok pagi harus berangkat pagi banget, dan kalau misalnya nginep ke rumah temennya juga lebih efisien secara waktu kayak gitu. Nah, itu ketika selama ini kan mungkin banyak orang tua yang kayak gak dibolehin buat nginep. Sebenarnya itu adalah cara orang tua untuk melindungi kita, guys. Maksudnya orang tua tuh punya kekhawatiran buat kita biar kita nggak terjerumus di hal-hal yang nggak diinginkan. Nah, gimana sebagai seorang anak kita juga nggak bisa yang nuntut, orang tuaku ini harus yang benar-benar mendengarkan aku gitu. Nah, kalau teman-teman mau didengarkan, ya teman-teman berusaha untuk menjelaskan sekiranya apa yang menjadi urgensi teman-teman melakukan hal-hal yang memang sekiranya kadang nggak selinear atau sejalan sama pandangan orang tua, dan teman-teman juga bisa untuk membuktikan kalau misalnya keputusan yang aku pilih ini sebenarnya nggak seburuk itu loh Pak, Bu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada permasalahan di komunikasi, saran dari aku mulai diperbaiki komunikasinya, dan sehingga apa yang disampaikan sama orang tua, begitupun kita yang pengen menyampaikan kadang keresahan kita ke orang tua, itu bisa saling bisa menerima satu sama lain gitu sih. Bener banget Kak Adrian. Kadang kita itu sebagai remaja itu kayak bilang keluarga itu kalau ketinggalan zaman seperti itu, kita harus belajar terbuka dan juga harus belajar menyesuaikan diri. Apabila kita tidak sesuai dengan diri kita, maka kita harus berani untuk berkomunikasi. Benar. Gitu kan Kak. Oke Kak, terakhir nih, di momen Hari yang Keluarga Nasional yang ke-32 ini, apa pesan Kakak untuk para remaja dan juga keluarga di Indonesia? Oke.
Pesanku ya itu tadi mungkin aku mewakili dua sudut pandang, baik itu dari orang tua ataupun untuk anak. Untuk Bapak Ibu semua yang mungkin ada di Indonesia, aku mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional. Tentu ini adalah momen kita untuk bisa mulai memperbaiki satu persatu kayak yang dibilang Karta tadi, mulai dari komunikasi atau cara kita, cara Bapak Ibu maksudnya, cara Bapak Ibu untuk mengarahkan anak-anaknya atau buah hatinya ke jalan yang benar atau karakter yang memang diinginkan sama Bapak Ibu semuanya yang ada di Indonesia ini. Nah, tapi ya itu tadi mungkin PR atau challenge buat semua dari kita yang nantinya juga akan menjadi Bapak Ibu nantinya adalah untuk bisa menyesuaikan cara mengkomunikasikan kita sebagai seorang tua orang tua nantinya, atau mungkin Bapak Ibu yang saat ini juga sedang berusaha untuk membesarkan anak-anaknya. Nah, itu yang jadi challenge adalah bagaimana mengkomunikasikan atau cara ngobrol dengan anak biar anak itu bisa menerima apa yang disampaikan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga ketika ngasih tahu atau ngasih petunjuk ke anak-anaknya bisa untuk ditindaklanjuti dan dipraktekkan sama si anaknya. Begitupun kita sebagai anak, pesanku adalah jangan selalu menuntut untuk orang tua mau sesuai dengan kehendak kita, tapi bagaimana cara kita bisa menyesuaikan dan memahami kondisi dan apa sih kekhawatiran orang tua, apa sih sebenarnya menjadi concern orang tua untuk bisa ngasih omongan A. Ketika orang tua ngasih larangan atau ngasih petunjuk tuh sebenarnya orang tua tuh lagi khawatir atau lagi pengen ngarahin kita tuh, kita bisa untuk lebih peka untuk bisa memahami maksud dari orang tua itu seperti apa. Jadi itu aja sih mungkin pesan dari aku. Luar biasa banget Kak Adrian ini. Dari pembicaraan ini aku jadi banyak tahu Kak tentang keluarga kita sebagai remaja, bagaimana kita mengkondisikan diri kita sebagai orang tua juga, dimana nanti kita kan nanti juga calon ayah dan ibu kan gitu kan, teman-teman, seperti itu. Jadi teman-teman, dari yang udah kita bahas panjang lebar tadi dapat kita simpulkan bahwa keluarga adalah tempat yang pertama dan utama dalam mendidik karakter seorang anak. Nilai seperti jujur, tanggung jawab, komunikasi yang baik, dan juga pendidikan karakter itu semua dibentuk dari keluarga. Kita sebagai generasi muda, sebagai calon pemimpin di Indonesia Emas tahun 2045, tentunya harus memiliki pondasi yang kuat. Dan pondasi itu dibentuk pertama kali itu di keluarga. Wah, terima kasih banget Kak Adrian telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Suara Remaja. Semoga Adrian sehat selalu dan selalu menginspirasi. Terima kasih kembali teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi itu tadi podcast Suara Remaja kita kali ini. Ada satu slogan yang spesial loh Kak pada hari ini. Apa tuh? Boleh tuh? Boleh kita bareng-bareng? Boleh mungkin. Hari Keluarga Nasional tahun 2025. Keluarga kuat, karakter hebat, Indonesia bermartabat. Luar biasa. Jadi teman-teman, podcast Suara Remaja kita pada kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Aku Karta pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Suara Remaja selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.